Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak sengaja. Semuanya terjadi dengan izin pencipta kita semua, termasuk pertemuan ini. Mudah-mudahan saja takdir pertemuan ini membuat sisa umur kita bisa lebih indah. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret kurang jelas, jadi silakan. Terima kasih kepada Pak Konjen yang sangat mempesona ini. Saya agak keliling dunia, sering bertemu dengan konjen-konjen, tapi ini yang paling meriah nih Pak. Sambutannya sangat-sangat hangat dan sudah langsung mengutip rumus yang akan disampaikan ya. Terima kasih Pak Heng atas kehangatannya. Sama dengan sahabat saya juga Pak Umar Hadi ya, tetanggaan, alhamdulillah. Juga terima kasih dari Izmi, Bang, semuanya yang hadir. Kalau saya lihat, saya mohon maaf ya, ini ada kemiripan wajah di LA dengan wajah di Houston, Houston ini hampir salah ya. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Iya, kelihatan auranya itu hadirinnya, walaupun gaya di Texas tapi aslinya sih banyak masalah. Banyak orang yang menganggap banyak masalah itu sebuah beban. Padahal banyak masalah itu indikator bahwa dia itu akan mulia, akan bahagia. Nah, jadi sebetulnya kalau mendengar banyak masalah tuh jangan sampai merasa, oh bekal sengsara. Oh tidak. Coba, para nabi punya masalah tidak? Tolong dijawab hadirin, mumpung pertanyaannya gampang. Para nabi punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, itu jawabannya. Jadi kalau banyak masalah itu mau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Maaf, yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Ketemu juga baru ini. Nah, inilah salah satu masalah kita ya. Terlalu banyak memikirkan masalah orang lain. Coba Pak, baru ketemu sekali aja udah banyak gitu. Berarti kan pengetahuannya dalam ya. Baik Bapak Ibu, ceramah saya sederhana ya. Kita akan bagi dua season. Season pertama ini sederhana saja rumusnya ya. 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Seguru seilmu jangan ganggu yang udah lihat di YouTube dari LA kemarin. Pulang ya daripada banyak ngomong ya. Jadi Bu, Pak, masalah kita yang terbesar dalam hidup itu bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Seperti ulangan. Ulangan itu tidak ada yang bahaya. Ujian itu tidak ada yang bahaya. Yang membuat tidak lulus itu bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Setuju? Halo, setuju? Yang benar jawabannya dia naik derajat. Yang salah jawabannya dia tidak lulus. Jadi jangan pernah takut oleh masalah hidup. Karena itu sudah pasti ada dan sudah pasti diukur oleh pencipta kita. Yang takut itu kita salah menyikapi masalah. Kita pasti ada masalah dengan kesehatan, dengan anak. Thank you my brother. Ini Pak dari Myanmar, sahabat. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, maaf nih. Thank you very much. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini baik sekali, tadi sudah membuatkan bolu untuk saya, sekarang bunga. Wah, luar biasa. Ini saingan Pak Heng ya. Thank you my brother. Alhamdulillah. Mungkin someone bisa membantu help him to translate? Bahasa Indonesia bisa. Oh. Oh. Oh ya, Mr. Ruli Asana, it's okay with Mr. Ruli. Maaf. Oke, Mr. Ruli
sudah tahu apa yang akan saya ceramahkan, jadi beliau akan menerjemahkan ya. Oke. Thank you. Oke, teruskan ya. So, jadi cuman segitu-gitunya bahasa Inggrisnya hadirin. Jadi masalah terbesar kita pada masalahnya atau sikap terhadap masalah? Jawab. Apakah masalah berbahaya atau tidak? Tidak, ya, karena Allah Maha Adil, Maha Penyayang, tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya. Pelajar SD tidak mungkin ujian SMA. Kalau terjadi itu guru zolim. Itu guru tidak punya hati, tidak punya pikiran. Itu manusia. Apalagi Allah pencipta kita. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Tidak mungkin Allah melakukan kezoliman karena Dia Maha Adil. Jadi setiap ujian itu sudah diukur. Yang jadi masalah adalah kita salah menyikapinya. 5 resepnya. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi, 1 apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kurang kompak. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita itu akan terjadi. Itu mustahil. Kalau semua keinginan tiap orang terjadi, kacau dunia ini. Benar? Benar. Ibu ingin sehat? Iya. Bapak ingin sehat? Sedunia ingin sehat? Kalau terjadi semuanya dikabulkan sehat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Mas? Rumah sakit bangkrut, Pak. Ya, lalu? Dokter ada. saling menyuntik, Pak. Ya. Apotek bagaimana? Bangkrut juga. Fakultas kedokteran? Tutup. Farmasi? Bangkrut. Oh, itu mungkin sepertiga aktivitas dunia lumpuh, benar? Sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah salah menyikapi sakit dan salah menyikapi sehat. Para koruptor itu sehat, lebih bermasalah daripada yang di rumah sakit, ya. Halo? Coba kalau koruptor sakit ingatan, pasti tidak bisa korupsi, ya. Dan lupa yang dikorupsi. Makanya hadirin, kalau dapat episode sakit, tidak ada masalah. Ada kebaikan di sini. Bayangkan, setiap yang ingin jadi presiden, jadi. Pasti kacau negeri ini. Pasti ada yang tidak jadi. Ya, itu Prabowo. Ya. Kalau takdirnya Mas Joko, jadi. Tapi itu juga kita tidak tahu berapa tahun takdirnya. Ya. Dan itu bukan urusan kita. Betul tidak? Urusan kita mengedoakan supaya jadi baik semuanya. Gitu kan? Dan makanya Bapak saya anjurkan jangan mau jadi calon presiden. Kenapa? Karena nggak akan ada yang milih, ya kan? Pak, Bu, coba digigit anjing baik buruk? Nah, nanti ada jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus siap? Karena tidak mungkin semua kejadian. Dan selanjutnya, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ada kalanya kita kecewa, padahal ini kebaikan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Al-Quran, Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik buruk? Ah, sok tahu ya. Baru dibilangin dalil nih hadirin. Gini, ada orang doa minta jodoh. Ya Allah, beri saya jodoh. Allah dengar tidak doa itu?
Pasti didengar. Bahasa apapun kan Allah juga yang ciptakan. Keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang tertarik kepada dia. Dan tanpa rasa malu mengejar, serta menerkam dan menggigit. Ya Allah, saya minta jodoh. Kenapa yang datang anjing betina? Tapi dia berprasangka baik. Tidak mungkin ada perbuatan Allah yang buruk. Pasti ada hikmahnya. Dia rela digigit anjing, bawa ke dokter. Kata dokter, ini rada parah, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, akhirnya hari berganti hari. Tahu rahasia takdir, perawat ternyata jadi jodohnya. Karena Allah mengatur jodoh dia perawat, supaya ketemu dengan takdirnya, maka SOP harus dipatuhi. Ya, karena ini bagian gigitan anjing, maka ada digigit dulu oleh anjing, ya. Ketemulah begitu, ya. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang, ya. Bapak jangan sampai ketika digigit anjing terus gembira, ya. Jodoh nih belum, Pak, beda-beda. Jelas? Terkabulnya keinginan belum tentu yang terbaik. Di LP Sukamiskin di Bandung ada 460 tipikor tahanan tindak pidana korupsi. Rata-rata terkabul, Pak, keinginan. Ingin jadi bupati terkabul masuk ke sana, ya. Ingin jadi wali kota terkabul masuk ke sana. Ada yang ingin jadi ketua DPR terkabul masuk, tuh begitu. Makanya jangan dulu bangga kalau ada sesuatu yang terkabul, karena di sana ada ujian juga. Jelas, hadirin? Jadi tugas kita apa? Tugas kita cuma 3. 1, meluruskan niat. 2, menyempurnakan ikhtiar dengan cara yang benar. 3, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. That's all. Jadi kita jangan ngatur Allah, dan belum tentu baik yang kita inginkan. Ya. 1, apa tugas kita? Apa bahasa Inggrisnya meluruskan niat? Describe apa? Fix your intention lah. Ya kan udah lama di sini. Saya tuh mau ngomong bahasa Inggris, it's difficult. My brother, you can follow? Oh, someone help you? Okay. You're pulling his leg, ya. Apa katanya? Oke lah. Untung kadang-kadang nggak ngerti, ya. 1, niat harus lurus, harus baik, nggak boleh ada niat jelek supaya jadi amal. Yang kedua, caranya juga harus benar, nggak usah pakai licik, ya. Dan yang ketiga, full pasrahkan ke Allah yang Maha Tahu. Jadi tidak jadi terserah Allah. Yang penting niat lurus jadi amal, ikhtiar maksimal jadi amal. Udah selesai. Saya mau ke Amerika ini, Pak. Emang sejarah undangan dari Amerika itu udah lama nih, Pak. Dari zaman Om Bush dulu, ya. Mas Bush ini kan dulu katanya saya yang diundang perwakilan Indonesia untuk di IMSA itu, ya. Gak jadi. Terus Pak Bush datang ke Indonesia mau ketemuan, tapi saya nggak bisa karena lagi mau umroh, ya. Dan susah ngobrolnya maksudnya saya, ya. Terus diundur-undur, Maret. Aduh, saya juga masih belum mau Ustadz Yusman ke sini. Ini bulan Mei ini udah nggak ada alasan menolak, Pak. Pasrah. Ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik cari yang lebih baik bagi semuanya. Jadi mau ngurus visa juga nggak ada beban, Pak. Ya Allah, kalau memang saya harus silaturahim ke sana, takdirmu mudahkan. Masya Allah, gampang aja. Sus beres, ya. Dapat visa 5 tahun. Saya juga nggak ngerti ketika ngobrol ini ya katanya ngomong sesuatu lah yang saya kurang paham. Oke lah. Di pesawat mau ke sini ya pokoknya beres koper, jangan ada apa-apa yang bisa jadi masalah. Saya ingat kemarin di LA itu mau antri saya paling belakangan berdua dengan Pak Ruli ini. Karena antri panjang tiba-tiba ada yang manggil sini katanya. Di sini aja antrian kosong. Alhamdulillah. Pas ke sana ada beberapa tuh. Tiba-tiba giliran saya, Pak Ruli yang ditanyanya. Saya diem gini.
Cap katanya, cap, please, beres, tidak cocok dengan berita-berita menegangkan. Ada yang ngurus. Yang penting niat lurus, ikhtiar sempurnakan dan pasrahkan ke Allah yang menguasai segala kejadian. Enak begitu hadirin. Pertanyaan, kalau anak mau nikah, batal nikah, baik atau buruk? Baik, Pak. Tergantung gimana. Ya lebih baik batal nikah daripada udah nikah dicekik, ya kan? Dan boleh jadi batal nikah itu berkah dari doa orang tua. Saya nggak ngedoain batal, Coba tanya, ibu doanya apa? Saya minta kebaikan untuk anak saya, betul? Dan termasuk yang ditangkap di KPK itu. Boleh jadi ini yang terbaik bagi beliau. Karena temennya yang belum ditangkap itu masih tetap sekarang korupsi, ya nggak? Saya kan ceramah di sana, Pak. Bapak sombong mana waktu jadi pejabat atau udah di penjara? Oh, sombong dulu, di sini susah sombongnya. Pak, maksiat lancar mana? Dulu atau sekarang? Sekarang mah susah, mau maksiat dikerem begini. Pak, ibadah bagus mana? Dulu atau sekarang? Dulu mah saya ibadahnya juga acting, Sekarang mah beneran bisa tobat. Barokah, Pak, di sini. Boleh jadi ini merupakan doa orang tua. Apa orang tua saya ngedoakan saya di penjara? Bukan. Orang tua ngedoakan Bapak selamat dunia akhirat. Itu jabatan kalau nggak hati-hati bikin Bapak hina dunia akhirat. Udah masuk ke sini sebentar. Di sini jadi bener, nggak usah malu oleh orang. Sama-sama bekal mati kok. Makanya kalau ada kejadian yang nggak cocok, jangan dulu memble, karena boleh jadi itu yang terbaik. Saya ini banyak kejadian nggak cocoknya, Pak. Bapak tentara, cita-cita itu akabri, Bu, tapi nggak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi, ya begitulah deh. Jadi ternyata gagal tuh hanya versi nafsu saja. Kalau versi iman nggak ada yang gagal tuh, karena perbuatan Allah tuh pasti baik. Sudah catat? Baru satu itu, ya baik. 2. Teruskan jangan. The second one, ridho kalau sudah terjadi. Apa? Ulangi. Yang mantap. Kalau belum terjadi, siap. Sedia payung sebelum hujan. Siap hujan, siap tidak hujan. Ya. Kalau sudah terjadi hujan, harus ridho. Karena tidak ridho juga, tetap hujan. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini mustahil. Tanda terima kan sudah ada. Ini sangat-sangat penting. Penderitaan kita tuh bukan pada kejadian. Penderitaan kita adalah tidak menerima kejadian. Benar? Kalau kita bisa ridho saja menerima. Apa sih bedanya ikhlas dengan ridho? Kalau ikhlas itu amal kita harus ikhlas. Sedekah harus ikhlas. Nolong harus ikhlas. Berbuat baik harus ikhlas. Apa yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Tapi menerima ketentuan Allah harus ridho. Ya, bahasa Indonesia kadang-kadang kita harus ikhlas. Tapi menerima takdir itu ridho. Waman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir, Allah pasti ridho kepada dia. Tenang. Siapa yang stres yang hadir ini? Yang paling tidak nerima keadaan yang ada. Tidak nerima hidung yang ada. Tiap ngaca nyelekit ke sini.
Siapa ibu-ibu yang stres, yang tidak nerima jadi tua, ya? Jangan suka lihat foto waktu SMA, Bu. Sudah beda zaman, ya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu loh. Brother, we have to, susah ini bahasa Inggrisnya. We have to ridho. You know what ridho? It's not so easy to explain ridho, ya. Accepting everything from Allah. Okay. Oh, beautiful life. Ya. Kalau hati ridho itu pasti enak. Ridho itu bukan akhir, ridho itu awal. Nasi jadi bubur, ridho. Sesudah itu cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Kalau hati tidak ridho, dia tidak akan punya energi untuk mencari bahan-bahan lain. Dia akan kegulung terus oleh masalah. Pernah dulu lihat calon bupati yang depresi? Ingat yang tidak mau pakai baju? Itu bukan karena gagal jadi bupati, tapi dia tidak nerima dia tidak jadi bupati. Padahal tidak ada takdirnya, pasti nggak jadi dia. Ya, akibatnya nambah masalahnya. Udah bupatinya hilang, juga ingatannya hilang. Terima takdir tuh ya. Ibu, bapak jadi tua tuh dinikmati. Jangan berat jadi tua tuh ya. Nikmat, memang nggak bisa ditahan. Apalagi kita udah jadi betulan ya Pak Tuhan. Yang ingin kelihatan langsing tahan napas seharian. Itu capek hadirin ya. Maaf ya, nggak usah ditahan, biasa saja deh. Yang ingin kelihatan awet muda pakai jepitan jemuran, tidak perlu. Hidup ini lebih nikmat just the way you are. Apa artinya? Apa artinya? Dilarang merokok, hadirin. Ayo hidup ini setiap orang punya episode masing-masing. Hidup ini setiap waktu ada episode yang berbeda. Pegang itu baik-baik ya. Ada episode masing-masing, jadi kita tidak bisa saling membanding-banding dan beda-beda. Jangankan satu kantor, satu keluarga, seibu sebapak udah beda episodenya. Dan kita tidak akan ngunci sekarang begini, besok begini. Enggak, besok ada new episode. Dan kita harus siap. Karena semua episode pasti baik. Kalau niatnya baik, caranya baik. Walaupun tidak cocok. Mungkin caci dengan ember jatuh tuh sama, hanya getaran udara. Kita senang dipuji karena kita nggak jujur kepada diri kita yang sebenarnya. Kita dipuji orang tuh cuma satu Pak sebabnya. Sebab Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib, dosa, maksiat dan kejelekan kita. Kenapa Abdullah Gimnastiar ada di sini? Karena Allah yang Maha Tahu orang ini masih nutupin dosanya, aibnya, masa lalunya, kekurangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masih menghormati saya. Makanya kalau kita tahu dengan apa yang Allah tahu, kita nggak bangga dipuji orang. Dan kalaupun kita dihina orang, penghinaan orang itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Sehingga apa yang membuat kita sakit hati? Benar? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong misalkan. Alhamdulillah. Saya disebut banyak omong. Berarti dia nggak tahu. Saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib. Saya udah nyobain Pak dihina rame-rame. Saya perhatikan penghinaan orang ke saya gitu. Dengan kehinaan saya yang sesungguhnya yang Allah tahu. Itu nggak ada apa-apanya Pak. Makanya nggak sakit hati itu dihina. Cuman dikit. Yang aslinya ketutupan. Alhamdulillah. Saya juga nanya tuh Pak ke koruptor yang ditangkap tuh Pak. Jujur nih Pak, Bapak ditangkap di sini, di penjara.
itu aib yang dibuka oleh Allah banyak atau dikit? Dikit sekali. Dikit juga 11 tahun katanya. Nggak dibuka tuh tentang zina dan sebagainya, hanya korupsi. Itu juga yang ketahuannya dikit. Jadi kalau kita berani sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kelakuan kita, kita tidak akan bangga dihormati orang, biasa aja, dan tidak akan merasa dihina orang. Karena sebetulnya penghinaan orang jauh lebih sederhana. Ibu, ibu tahu kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Kenapa bapak-bapak jadi heboh begini, Pak? Ada apa, Pak? Wah, Pak Heng kok gini-gini? Aduh. Makanya harus banyak jujur melihat diri, ya. Halo? Kenapa jadi pada mikir begini? Ibu nggak usah banyak mikirin kejelekan suami, udah terima apa yang ada ya, Bu ya. Udah gimana lagi, itu jatahnya, betul ya? Sing ridho aja. Kalau mau ya doakan, ya Allah kalau suami saya gini-gini amat ya, tolong ganti aja lah akhlaknya. Pak, Bapak, jangan suka marah-marah sama istri ya. Bapak, harus banyak ngerti. Wanita tuh kan dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin dia patah. Jangan suka kasar sama istri. Kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi digimanain? Dibijakin. Jadi kalau ada sesuatu tuh jangan serba serius dengan istri tuh ya. Karena wanita emang begitu ya, suka nggak jelas ya. Apa yang salah, Dinin? Coba, kayak cuaca ya. Kita harus lapang sih, Bu. Jangan disikut, Bu, biarin aja. Dengerin, ini serius, Pak. Jadi jangan segalanya dimasukin ke hati. Wanita harus banyak pengertian. Coba suatu saat nanya, Mas, mana nih yang cocok baju? Yang merah atau yang biru? Yang merah keren deh, Bu. Tapi yang biru juga bagus kan, Mas? Oh ya, biru juga bagus. Keluar teh hijau. Ada nomor pas bener hijau lagi, maaf, Bu. Nah, sebagai suami nggak usah rewel, tenang. Kadang-kadang lagi dandan, lagi ngedepan kaca, Mas, gimana pakai baju ini saya kelihatan langsing ya? Oh iya, Bu, langsing. Berarti kemarin gendut dong. Oh, sabar. Kadang-kadang di mall lihat wanita lain, emang cakep mana dia sama saya, Pak? Atau cakep ibu? Bohong, nggak percaya deh. Ya udahlah, cakep dia, dasar lelaki. Jangan marah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Kalau semua urusan dibikin ribet, gawat, nggak ada bahagianya. Udahlah, tidak usah semuanya dimasukin ke hati, betul? Pernah ada seorang suami dimarah oleh istrinya di zaman Umar bin Khattab. Marah istrinya, suami nggak enak. Istri, kamu marah-marah kepada suami, saya laporkan sama Amirul Mukminin. Presidennya waktu itu Umar bin Khattab. Pas sampai ke rumah Umar bin Khattab, ternyata beliau sedang dimarah istrinya. Tapi Umar bin Khattab tenang aja begini. Wah, istrinya lagi ngomel, tenang. Sudah, Bu. Wahai Umar, mengapa engkau tidak marah pada omongan istrimu segitu nggak enaknya dan menyakitkan? Memang omongan istri saya nggak enak dan menyakitkan, tapi cuman omongan. Saya renungkan istri saya waktu hamil, benar-benar nggak enak hamil tuh. Waktu melahirkan benar-benar sakit lahir batinnya. Waktu ngurus anak benar-benar letih siang dan malam. Saya bandingkan dengan perkataannya. Oh, tidak ada apa-apanya perkataan itu dibanding dengan apa yang istri saya rasakan. Makanya saya tidak apa-apalah, saya dengar saja. Gitu, aduh, yes.
Para ibu, aduh ini ceramah paling top. Dengar tuh soal. Lagi Bu? Nggak bisa. Maghrib, alhamdulillah berarti sudah pas ya. Makanya ibu bapak ingat satu kata kunci, jangan mempersulit diri. Proporsionalkan segalanya ya. Jangan sampai hidup kita tercuri oleh dramatisasi pikiran dan emosi kita. Itulah resep yang ketiga, sesudah siap, ridho, dan jangan mempersulit diri. Terima kasih, session pertama selesai. Insya Allah ada babak kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.